ini mengubah mindset saya sebagai seorang guru yang tadinya pembelajaran yang saya lakukan masih terpusat kepada guru, akhirnya berubah menjadi pendidikan atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi setelah saya mengikuti program guru penggerak selama 7 bulan terakhir ini, hal yang menarik menarik minat saya adalah program coaching. Di mana coaching ini kita memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee, baik itu dari guru ataupun dari siswa, bagaimana kita akan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang mereka punya. Jadi fungsi seorang coach itu adalah bukan memberikan solusi langsung kepada coachee-nya, tapi dengan menggali apa potensi yang dimiliki oleh seorang coachee, apa yang dimiliki oleh seorang coachee untuk dimaksimalkan potensi itu, kemudian dia digunakan potensi yang dia miliki untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nilai-nilai yang saya dapatkan di dalam program guru penggerak ini adalah bagaimana kami menjadi seorang guru bisa maksimal dalam memberikan pembelajaran, dan tentunya di sini pembelajaran itu tentunya harus berdampak atau berpusat pada siswa. Jadi selama ini image kita tentang pembelajaran menuntut materi itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Nah, di sini di dalam program guru penggerak ini kami dituntut bagaimana pembelajaran itu benar-benar memperhitungkan perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Setelah mengikuti program guru penggerak, hal yang menarik bagi saya adalah penyusunan program yang berdampak pada siswa. Dalam penyusunan program yang berdampak pada siswa, saya melakukan prinsip pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Dalam penyusunan program itu, ternyata jika kita berpikir dengan berbasis pada aset dan kekuatan, maka program itu akan berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan siswa. Pada kesempatan Lokakarya 6 ini saya sangat bahagia karena bisa berkumpul dengan kelompok baru yang sama sekali belum pernah ketemu. Kelompoknya Bapak Septi, Ibu Abu Hurairah, Ibu Dumroh, Bapak Wahyudi Bakri, dan Bapak Subhan Hadi. Mengapa seru? Karena memang luar biasa. Banyak pengalaman baru, sharing praktek baik, dan diskusi luar biasa, sangat hidup dengan keberadaan dan kolaborasi antar kelompok kami. Semoga kedepannya ini tetap terjalin indah meskipun program ini akan segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Citra Mahardika. Saya di sini sebagai pengajar praktik dari angkatan kedua pada program guru penggerak. Pengalaman saya menjadi pengajar praktik mendampingi para CGP ini sangat menyenangkan buat saya. Karena apa? Karena selain semangatnya yang luar biasa, para CGP juga memiliki kompetensi yang luar biasa. Jadi, untuk melakukan aksi nyata dalam perubahan pendidikan ke depannya, saya berharap dan menaruh harapan besar bahwa para CGP sebagai pahlawan pendidikan bisa menyumbangkan kontribusi yang positif untuk dapat mengubah sistem pendidikan kita untuk yang menjadi lebih maju lagi. Terima kasih. Pengalaman saya mengajar di kelasnya Bu Citra dan kawan-kawan sungguh luar biasa, semangat dan juga energik, kreatif ya. Jadi semua tugas-tugas diselesaikan dengan sangat bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Naim, pengawas SD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sebagai fasilitator program guru penggerak angkatan 2 pada kelas 29 wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sebagai guru penggerak, kita akan dididik menjadi seorang pemimpin pembelajaran, maka harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mampu mendorong kolaborasi antar guru, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan bagi murid.
Selain itu, sebagai guru penggerak harus mempunyai nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Selama pelaksanaan program guru penggerak, calon guru penggerak dibimbing oleh instruktur, fasilitator, dan pengajar praktek yang profesional, sehingga memperoleh kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan motivasi dan semangat yang kuat serta perjuangan yang tiada kenal menyerah, program pelatihan selama 9 bulan dapat terselesaikan. Perjuangan untuk menjadi guru penggerak memang sangat berat. Bahkan nanti akan berhadapan dengan guru-guru yang terusik untuk melakukan perubahan karena merasa nyaman dalam kemapanan. Yakinlah, berjuang dan bergerak untuk menjadi lebih baik itulah yang akan membahagiakan kita. Mari kita berjuang untuk bergerak menuju perubahan pendidikan kita menjadi lebih maju. Selamat kepada guru penggerak hebat. Jadikan aksi-aksi hebat kita menjadi magnet penggerak bagi murid-murid kita dan guru-guru yang lain. Wujudkan pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid menuju profil pelajar Pancasila. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya itu adalah membuat kunci pertanyaan evaluasi. Di sini kami memasukkan pertanyaan kuncinya itu adalah sejauh mana peran guru dalam program Lidiso. Jadi Lidiso ini adalah program yang kami buat, yang kami rencanakan, yang akan kami laksanakan di sekolah, dan ini merupakan rencana dari monetnya atau pelaksanaan monitoring dan evaluasinya. Jadi program Lidiso ini adalah program literasi digital sekolah, ya. Kemudian yang kedua, menentukan fokus monitoring. Nah, fokus monitoring di sini ada poin-poinnya yang kami masukkan. Yang pertama itu adalah pertanyaan monitoringnya. Pertanyaan monitoring di sini muncul yaitu sejauh mana guru mendampingi pelaksanaan literasi digital. Jadi kami mengambil di sini itu adalah fokus ke gurunya atau peran gurunya di dalam melaksanakan atau di dalam program Lidiso itu sendiri. Kemudian pertimbangan kami memilih atau pemilihan dari poin ini adalah atau poin ini yaitu murid cenderung mengakses hal-hal yang tidak penting atau informasi yang cenderung negatif. Jadi di dalam program ini kami melihat kalau tidak ada pendampingan di dalam pelaksanaannya atau di dalam programnya, dikhawatirkan peserta didik itu dalam menggunakan media literasi ini akan terbawa arus, ya. Jadi terbawa arus di sini ini akan menyebabkan dampak yang jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan terhadap program itu sendiri. Jadi dengan kita melaksanakan program, tentunya tujuan kita itu adalah untuk memperbaiki peserta didik itu sendiri. Tapi jangan sampai kita membuat sebuah program malah itu akan membuat siswa itu menjadi tidak bisa terkontrol. Nah, artinya kalau hal itu terjadi, otomatis program itu kita akan anggap atau akan menjadi sebuah program yang tidak bisa berjalan efektif, malah menjadi bumerang atau malah sebaliknya bisa menghancurkan anak itu sendiri. Nah, kemudian fokus monitoring kami di sini itu adalah pendampingan. Jadi guru mendampingi murid di dalam berliterasi digital. Jadi di sini perannya dominan yang kami ambil di dalam Monet ini adalah peran guru itu sendiri di dalam pendampingan pelaksanaan program, ya, sehingga di sini tidak bisa kita lepas anak itu secara langsung untuk melaksanakan atau menjalankan program yang kita rencanakan. Kemudian metode, rencana metode yang kami masukkan di sini, yang pertama pertanyaan monitoring, sejauh mana guru mendampingi pelaksanaan literasi. Jadi di sini ya sama halnya kita mengambil poin yang di atas tadi. Jadi tetap di sini guru itu yang kita akan fokuskan atau yang memiliki program itu sendiri harus benar-benar aktif sampai sejauh mana dia akan mendampingi program literasi itu sendiri, ya. Kegiatan hari ini yang pertama saya berkumpul dengan orang-orang hebat di sini
terutama Bapak Ibu guru yang masih muda, jadi saya ikut juga tambah muda, merasa muda karena sepertinya saya yang paling tua di sini. Tidak ada yang tua kok di sini semua. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk kegiatan hari ini bahwa kami mengetahui apa sih tugas CGP yang akan datang itu. Kemudian kami juga mengetahui bagaimana alur besok kegiatan yang 9 bulan itu seperti apa. Itu kemudian apa tugas saya? Lagi satu manfaatnya, bahwa untuk kegiatan ini mungkin untuk teman-teman yang masih muda-muda bisa untuk menambah poin dan koin. Seperti itu manfaatnya. Kemudian apa tugas yang akan saya lakukan selanjutnya, bahwa kami akan menyiapkan diri dengan berkomitmen diri untuk menyiapkan waktu dan lain sebagainya untuk kegiatan yang selama 9 bulan ini, dengan meminta dukungan dari berbagai pihak, terutama suami dan anak, suami istri dan anak, karena kita akan tetap tetap tiap hari akan buka SIM PKB. Kemudian terutama dukungan oleh kepala sekolah mengenai tugas tambahan kita, sehingga meminimkan kekhawatiran kita selama ini apakah kegiatan CGP ini akan bentrok dengan tugas-tugas tambahan kita di sekolah, seperti itu. Jadi kemudian yang kedua, tugas kita adalah menggerakkan seluruh komunitas yang ada, baik itu siswa, guru maupun semua di lingkungan sekolah, komunitas di sekitar. Itu insya Allah program ini akan berjalan dengan sangat baik dan hasilnya sesuai dengan seperti apa yang kita harapkan. Dan seperti kekhawatiran Pak Jen tadi kan, setiap program itu berlalu begitu saja seiring proyek itu habis nih Pak. Karena apa? Karena tidak ada evaluasi, tidak ada tindak lanjut, tidak ada dari tindak lanjut itu tidak ada program berikutnya. Jadi kita ini punya nanti secara evaluasi, refleksi, tindak lanjut dan program tindak lanjutnya lagi. Sehingga secara kontinu dan terus menerus hasil dari pengimbasan itu akan dirasakan oleh seluruh warga sekolah di situ. Dan pada akhirnya nanti jika misalnya ini kan Bapak Ibu calon guru penggerak ini punya praktek baik yang akan dimunculkan, minimal 1 orang 1 idenya itu, nanti ide yang sudah dikembangkan itu atau metode yang akan dikembangkan itu menjadi, kalau barang dagangan itu apa, seperti apa, ini loh hak cipta saya gitu ya. Hak paten ya, hak paten misalnya model metode pembelajaran Bu Abu. Jadi itu hak patennya Bu Abu ya di situ. Nanti jika itu berhasil diimbaskan ke teman di sekolah, ke komunitas, otomatis nanti di pemerintah daerah sendiri, dari dinas sendiri akan membuatkan regulasi. Kalau dari kabupaten itu sudah dimunculkan untuk bisa dikembangkan di kabupaten yang lainnya, akan ada regulasi dari nasional. Nah, seperti misalnya model pembelajaran saintifik Bu Abu, ya, dia ada spesifiknya khusus. Itu nanti akan bisa dibuatkan regulasinya jika itu menjadi suatu keberhasilan dari praktek baik oleh seorang CGP. Itu tujuannya sih kita begitu. Insya Allah semuanya punya komitmen bersama. Saya yakin Bapak Ibu CGP yang di sini sudah teruji perjuangannya ya, dengan berbagai macam tes, mulai dari biodata, menulis IC, kemudian simulasi, wawancara dan sebagainya. Pertanyaannya itu luar biasa sampai bikin saya menangis waktu itu. Ya, jadi saking dalamnya pertanyaannya itu menyentuh hati kita ya, seperti apa sih Bapak Ibu sudah berbuat apa sih sehingga Bapak Ibu bisa sampai ke sini. Nah, ini kan baru mulai nantinya. Insya Allah semuanya dengan dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga semangat CGP, kemudian nanti yang kami ini tukang kompornya ya. Jadi kalau api semangatnya meredup, kami akan nyalakan lagi seperti itu, akan terus membersamai Bapak Ibu hingga akhir program ini nanti. Begitu Bapak. Yang kita pelajari hari ini yaitu tentang yang kita dapatkan selama proses yang dari pagi kita lakukan sampai saat ini. Yang pertama itu tadi kita bisa memahami lah, ada penambahan ilmu tentang apa itu Merdeka Belajar, kemudian pelajar Pancasila,
Kemudian dari proses yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir ini memberikan pengalaman nanti juga kepada kita bagaimana cara kita akan mengajar di kelas yang berpusat kepada siswa. Ini tadi kita yang banyak melakukan kegiatan ini, jadi tidak monoton di fasilitatornya atau di pendampingnya. Kemudian tadi apa perbedaan dari CGP dengan guru biasa. Kemudian apa itu konsep dari guru penggerak itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak melalui pembiasaan baik untuk menumbuh kembangkan kodrat itu sendiri. Dalam proses menuntunnya atau pengajarannya, seorang pendidik harus melihat kodrat alam dan kodrat zamannya, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia secara pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Di sekolah inilah tuntunan itu diberikan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, dengan tetap memperhatikan pengaruh luar dan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai guru, saya memiliki visi mengabdi tanpa batas, melayani dengan hati, dengan misi melayani siswa dalam berbagai keadaan, membangun semangat belajar dalam berbagai situasi, dan mengembangkan inovasi pembelajaran bersama komunitas. Di masa yang akan datang, guru harus selalu siap dengan pembelajaran dalam berbagai kondisi dan keadaan apapun, yang selalu fokus dan berpihak pada siswa. Langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah saya akan mengidentifikasi setiap permasalahan dengan seksama dan memperhatikan tentang nilai-nilai yang bertentangan dalam permasalahan itu. Jika nilai-nilai itu terkait antara benar lawan salah, maka saya harus secara tegas memutuskan bahwa itu merupakan bujukan moral. Namun jika permasalahan itu terkait dengan nilai benar lawan benar, berarti permasalahan itu termasuk dilema etika. Maka saya akan mempertimbangkan dan akan mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip dasar pengambilan keputusan, serta menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Waalaikumsalam. Itu aja ada apa? Sebentar ya. Sebenarnya saya ini curhat masalah anak-anak kelas 9 kan tentang salah satu yang anak-anak merasa tidak nyaman diajar sama guru ini, karena mungkin setiap dia mengajar, kalau menurut pengakuan anak-anak nih ya, setiap dia mengajar, dia itu selalu istilahnya memojokkan anak, menghina anak dengan kalimat-kalimat, mengatakan anak bodoh, mengatakan anak miskin, sudah miskin, bodoh lagi. Itu membuat anak-anak itu terkadang takut untuk ikut sama mata pelajaran yang ini, sama mata pelajaran ibu ini. Nah, di sini saya agak bingung sih, karena anak-anak minta tolong saya untuk ini menegur guru ini, menyampaikan masalah ini biar dia berhenti seperti itu. Tetapi di satu sisi saya kasihan sama anak-anak kita, di sisi yang lain saya tidak nyaman. Karena kita kan sesama guru. Nah, itu sebabnya saya cerita. Mungkin nanti setelah kita diskusi, kalau siapa tahu ada solusi terkait dengan permasalahan. Berapa anak memang yang sudah bercerita sama masalah yang sama kayak gitu? Satu orang aja? Lumayan, bukan hanya satu orang. Kalau satu orang sih saya mungkin tidak begitu mempedulikan
mempedulikan ya, tapi ini kok banyak sekali anak dengan perasaan yang sama seperti itu. Berarti ini kejadiannya sudah berulang-ulang nih, bukan lagi satu kali. Iya. Ya, jadi anak ini awalnya kan menganggap itu hal yang biasa awalnya, tetapi lama kelamaan kok semakin ya, jadinya anak karena sudah tidak sering mendengar itu, dia cerita gitu, dia berhenti seperti itu. Jadi tujuannya sekarang nih Bu, tujuannya ini apa yang tujuannya apa? Memang sih pertama tujuan saya mungkin setelah kita diskusi ya, ada apa istilahnya ya, ada jalan yang saya temukan nanti mungkin permasalahan ini bisa selesai, anak-anak nyaman belajar, terus guru ini juga berhenti melakukan perbuatan seperti itu. Nah itu sih yang ingin saya harapkan dengan pertemuan kita saat ini. Sebelumnya aku lakukan lah dengan seperti itu. Apa sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini pada anak-anak dan sudah Ibu awalnya memang saya hanya melakukan memberikan pengertian sih kepada anak-anak bahwa masing-masing orang punya karakter, punya kebiasaan yang berbeda-beda, dan bagaimana diri kita menyikapi ya, lebih kepada saya memberikan motivasi ke anak biar tidak usah terlalu dimasukkan ke hati perilaku gurunya yang ini. Tetapi awal-awal anak menerima, cuman masalahnya perilakunya berulang. Nah itu yang membuat anak semakin tidak nyaman. Jadinya saat pelajarannya itu bukan rasa nyaman yang ditemukan ke anak, tapi kok rasa takut, rasa tidak ingin masuk sekolah. Justru itu yang terjadi. Menurut Ibu nih, apa kira-kira solusi yang akan dilakukan kepada anak-anak kan sudah saya lakukan ya. Nah mungkin karena ini terkait dengan ibu guru yang ini, mungkin saya harus bertemu kali ya sama guru yang ini. Insya Allah saya akan bertemu dan sama untuk membicarakan ini. Tetapi nanti mungkin strategi ya. Strateginya apa kira-kira bukan Ibu lakukan nanti? Karena ini kalau misalnya saya langsung menyebut dia pelakunya, kan justru akan hubungan saya dengan beliaunya akan renggang ini ya. Nah nanti strategi yang saya pakai, saya mungkin seolah menceritakan ada satu peristiwa, ada guru lain ya, karena kan ada guru lain yang melakukan hal seperti itu. Jadi nanti kan mungkin dengan saya bercerita seperti itu dia juga ngerti. Itu kayaknya bagus itu. Maksudnya tanpa jadinya hubungan Sida dengan guru yang bersangkutan juga tetap bagus. Masalah anak juga bisa terselesaikan jadinya dengan cara Sida menceritakan tanpa menyebut siapa beliau atau ibu beliau, tidak secara langsung kan, tapi menceritakan itu bagus dilakukan. Tapi siapa nanti yang akan Sida libatkan supaya Sida jangan merasa sendiri ngomong langsung, nanti langsung beliau akan tersinggung. Siapa yang akan dilibatkan dulu kayaknya Sida udah bagus. Karena saya kan guru BK-nya ini ya, saya kan guru BK-nya, mungkin saya akan dilibatkan wali kelasnya. Jadi ya nanti kan wali kelas juga tahu persis kan perkembangan anak di kelas. Jadi biar tidak kesannya saya sendiri yang apa istilahnya ya, mengalami permasalahan ini, wali kelas juga pernah mengalami, mungkin saling melengkapi mungkin di situ nanti. Nah saya akan menghubungi wali kelas anak-anak ini. Sepertinya itu bagus lah buat yang untuk dilakukan, maksudnya supaya anak-anak juga bisa lebih tenang belajar, terus hubungan dengan yang bersangkutan juga tetap terjalin dengan baik tanpa menyinggung beliau kan, karena kita tahu kan karakternya orang seperti apa kayak gitu kan, nanti supaya tidak ada masalah. Iya itu sih makanya yang membingungkan saya itu bagaimana caranya, tapi sekarang kayaknya sudah ada jalan ya
yang akan saya lakukan. Ya semoga mudah-mudahan nanti ya. Jadi kapan kami Bu menemui guru yang bersangkutan? Rencananya? Insya Allah secepatnya. Sambil saya lihat-lihat dulu kondisi ini guru ini, jangan sampai nanti pada saat saya berdiskusi sama dia kondisinya sedang tidak nyaman, justru apa yang tujuan saya untuk menyelesaikan permasalahan itu justru tidak bisa tercapai. Jadi mungkin nanti pada saat saya lihat dia sedang happy mungkin wajahnya ya, atau dia sedang santai tidak ada pekerjaan, tapi insya Allah 1-2 hari ini akan saya bertemu sama kayaknya itu solusinya bagus, mudah-mudahan ya dilancarkan ya, supaya ya supaya nanti apa namanya anak-anak belajar nyaman juga enak kayak gitu, sehingga juga tidak ada masalah dengan guru yang bersangkutan. Terima kasih, saya agak lega jadinya ini. Sama-sama. Semoga anak-anak juga lanjut belajarnya dengan nyaman. Iya, karena kan masih lama ini anak-anak kan belajar dengan guru. Iya, itu sih saya pikirkan karena dia tidak bertemu sekali 2 kali, tapi sampai 1 tahun ke depan anak-anak akan bertemu dengan gurunya ini. Terima kasih Bunda, maaf saya mengganggu ini. Enggak kok, biasa aja. Izinkanlah saya kali ini untuk merefleksikan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan tujuan untuk membentuk kepribadian serta kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsa. Pendidikan mesti disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap, dan berguna bagi masyarakat. Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologiknya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan Indonesia sudah mulai berkembang. Ini terbukti dengan kurikulum pendidikan yang terus-menerus berkembang untuk menghasilkan sistem pendidikan yang lebih baik. Saat ini, pendidikan sudah terpusat kepada siswa. Sistem pendidikan kita saat ini sudah menekankan pada pembentukan karakter siswa. Siswa sudah diberikan kebebasan untuk bisa mengembangkan diri, mengembangkan kreativitasnya sendiri. Sistem pendidikan di Indonesia sudah mulai berubah ke arah yang lebih baik. Guru kita terdahulu sudah memberikan contoh teladan yang baik kepada kita, selalu membangun motivasi kita, sudah mendorong kita untuk mencapai tujuan kita. Bahkan tugas guru dalam sebuah pendidikan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Aspek yang dibangun guru dalam pembelajaran di kelas tidak akan pernah terlepas dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ini akan terus menjadi patokan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, saya harus lebih banyak mengembangkan diri untuk menyerap pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Selain itu, sebagai seorang pendidik, saya harus mengadopsi dan mengamalkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan dalam pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, saya harus bisa menjadi teladan di hadapan siswa-siswa saya
Saya harus bisa menunjukkan contoh yang baik kepada peserta didik saya. Saat berada di tengah mereka, saya harus selalu berusaha membangun percaya diri mereka, membangun semangat mereka untuk terus mengembangkan diri mereka. Dan pada saat saya berada di belakang mereka, saya harus terus mendorong mereka untuk mendapatkan tujuan yang mereka inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? This is our first meeting. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Karena ini pertemuan pertama, kita tidak akan langsung masuk ke materi, tetapi kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Kita akan meminta kalian untuk menulis nanti apa-apa saja impian kalian selama kelas itu berjalan, selama proses belajar mengajar itu berjalan. Itu nanti kalian tulis. Pak Guru di sini sudah menyiapkan kalian stick note. Nanti stick note ini Pak Guru akan bagikan satu persatu. Kalian tulis saja dalam satu kalimat. What is your hope? Apa harapan kalian? Apa kelas yang kalian impikan? Itu kalian tulis di stick note yang Pak Guru bagikan. Silakan. Ini dibagikan ke belakang. Silakan semuanya. Ini juga. Silakan dibagikan. Sudah dibagikan semuanya, sudah dapat segmennya? Sudah? Belum? Ya, itu dibagikan. Nah, sekarang kalian tulis di stick note-nya itu apa harapan kalian, apa impian kalian terhadap kelas kalian ke depannya. Silakan ditulis. Sudah, Pak Guru rasa waktunya sudah cukup. Sekarang yang putri dulu, silakan tempel stick note yang sudah kalian tulis di depan. Yang putri, silakan maju semuanya. Ya, yang sudah kalian tulis sebelumnya. Silakan. Tempel di sebelah kanan papan. Ya, semuanya. Kemudian silakan yang putra mengumpulkan tempel di depan. Ya, Pak Guru lihat di sini semuanya sudah selesai menempel kelas impian atau kelas harapan kalian. Nah, sekarang Pak Guru akan minta Pak Guru akan menunjuk beberapa temannya untuk membacakan kelas impian yang sudah dibuat. Yuk, yang paling depan maju. Satu, maju. Kemudian, yuk, paling depan silakan. Maju ke depan. Ambil dua saja stick note itu, tarik, silakan ditarik dulu dua stick note. Dua, masing-masing dua. Silakan dari yang putri, silakan bacakan dulu. Saya akan rajin dan tepat waktu untuk ke sekolah. Iya, saya akan rajin dan tepat waktu untuk pergi ke sekolah. Yang selanjutnya, yang satu. Saya akan datang tepat waktu. Saya akan datang tepat waktu. Ya, intinya di sini poinnya adalah disiplin. Selanjutnya, Saya akan datang ke sekolah tepat waktu. saya akan datang ke sekolah tepat waktu. Ya, masih sama, yaitu tentang
ini dibagikan ke teman-temannya, silakan. Ya, ini juga silakan dibagikan ke teman-temannya di belakang. Sama seperti tadi, Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk menulis kesepakatan kelas yang ingin kalian buat. Silakan 1 menit saja. Sudah, Pak Guru rasa sudah cukup. Tadi yang putri yang belum menempel, sekarang yang putra silakan nempel. Maju dulu, yang putra menempel yang sudah kalian tulis. Silakan. Silakan dari rumah maju dulu, ditempel langsung. Kemudian yang putri silakan ditempel. Tidak, ayo silakan masuk maju ke depan. Kemudian yuk yang pakai masker hijau maju ke depan. Silakan ambil 2 sampel penuhnya kemudian dibacakan. 2 saja. Ambil. Tarik. Nah, oke, lagi 1. Ya, yuk. Nah, baca keras-keras supaya didengar oleh teman-temannya. Silakan. Saya akan mengerjakan tugas dengan tenang. Saya akan mengerjakan tugas dengan tenang. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, akan menjaga kebersihan lingkungan kelas kami. Kami akan menjaga kebersihan lingkungan kelas kami. Ya, itu adalah salah satu syarat untuk membuat kelas itu tenang, yaitu dengan menjaga kebersihan kelas. Oke, bagus. Silakan. Hidayah. Saya akan menghias kelas agar nyaman dilihat saat belajar. Saya akan menghias kelas supaya kelas itu menjadi nyaman untuk belajar. Oke, bagus, sangat bagus. Saya akan menjaga kebersihan kelas. Ya, sama dengan yang tadi, saya akan menjaga kebersihan kelas. Silakan ditempel lagi, bagus. Nah, itu adalah beberapa kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Nanti Pak Guru akan kumpulkan stick note ini, kemudian Pak Guru akan ketik, kemudian akan tempel di kelas kalian supaya itu kedepannya kalian tetap ingat bahwa itu adalah kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi untuk pertemuan kali ini hanya itu yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan kasus 1 tentang seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Ia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya, dia lebih memilih bekerja sendiri dengan mengumpulkan tugasnya sendiri. Namun, hasil secara mandiri itu selalu bagus. Nah, bagaimana Anda menyingkapi hal tersebut? Dalam praktek coaching yang berperan sebagai murid atau coach adalah Pak Wahyudi Bakri, dan yang bertindak sebagai guru atau coach adalah Ibu Raira. Nah, saya sendiri berperan sebagai pengamat.
Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dialog praktek coaching kasus 1 ini. Kepada Pak Wahyudi dan Ibu Raira, waktu dan ruang kami persilahkan. Assalamualaikum Yudi. Waalaikumsalam Bu Guru. Bagaimana kabar kamu hari ini, Nak? Terima kasih kamu sudah mau memenuhi panggilan Ibu Guru pada pagi hari ini ya. Baik Bu Guru, sama-sama. Terima kasih kembali. Kamu tahu nggak kenapa Ibu Guru panggil hari ini? Nggak tahu Bu Guru. Memangnya apa salah saya? Apakah yang pernah saya lakukan? Ibu Guru sudah mendengar kabar nih dari teman-teman kamu. Kalau kamu tidak mau mengikuti tugas bekerja kelompok bersama mereka. Benar nggak informasi yang Ibu Guru dengar ini? Iya Bu Guru, memang benar seperti itu. Kalau Ibu Guru boleh tahu, kenapa kamu tidak mau bekerja kelompok dengan teman-temanmu? Memang saya tidak suka Bu Guru. Mereka suka terlambat dalam menyelesaikan tugas. Terkadang mereka lebih senang main-main, tidak mau belajar serius. Saya lebih senang mengerjakan tugas secara sendiri Bu Guru, daripada bekerja secara bersama-sama dengan saya bekerja secara sendiri. Saya dapat mengerjakan saya dengan harapan saya, dan saya pasti nggak akan hancur nilainya. Ternyata kamu anak yang mandiri ya. Tapi kenapa kok kamu bisa berpikir kalau kamu itu bekerja sendiri kamu akan berhasil? Ya dong Bu Guru. Dengan bekerja secara mandiri, saya bisa mengerjakan semuanya tanpa mengharapkan bantuan orang lain, dan menyelesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu orang lain. Jadi menurut kamu, tanpa mengharapkan bantuan orang lain, kamu bisa selamanya hidup sendiri atau tanpa membutuhkan bantuan orang lain, begitu? Ya enggak lah Bu Guru, kita kan makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, itu pintar kamu. Kita ini adalah makhluk sosial yang dasarnya kita itu harus hidup berdampingan dan tolong-menolong. Apakah kamu yakin kalau kamu tidak membutuhkan teman-teman untuk berdiskusi kelompok, belajar berkelompok bersama teman-temanmu? Ya enggak begitu sih Bu Guru. Kalau begitu, coba kamu ceritakan, apa saja sih yang kamu hadapi ketika melakukan diskusi kelompok bersama teman-temanmu, sehingga kamu itu memutuskan untuk mengerjakan tugas sendiri? Begini Bu Guru, soalnya saat saya berdiskusi kelompok, saya kesusahan dalam menyesuaikan waktu untuk bertemu. Mereka lebih mementingkan waktu bermain-main. Juga terkadang beberapa teman itu tidak menerima pendapat yang saya berikan. Ada juga teman yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan pada tugas tersebut. Nah, coba kita bahas satu persatu kendala apa yang kamu hadapi saat diskusi kelompok. Yang pertama, sebenarnya bagaimana sistem kalian menentukan waktu diskusi? Apakah waktu diskusi kelompok kamu yang tentukan, tanpa memperhatikan waktu teman-temanmu? Iya Bu Guru, saya selalu menentukan sendiri waktu tersebut. Ketika itu kamu lakukan, apakah semua teman-temanmu menerima dan bagaimana hasil pendapat mereka? Ya terkadang ada yang nerima, ada yang nggak nerima, tapi lebih banyak yang nggak nerima sih. Katanya itu waktu untuk istirahat, begitu alasan Kalau mereka. begitu, ya bagaimana seharusnya yang kamu lakukan agar semua dapat mengikuti diskusi kelompok di waktu yang tepat dan semuanya menerima waktu yang kamu tentukan? Semua anggota kelompok berdiskusi menentukan waktu yang tepat untuk bisa belajar kelompok bersama. Atau juga bisa kita lakukan melalui survei dengan kita mengisi angket. Jadi teman-teman semua berhak menentukan waktu kosong bagi setiap anggota kelompok. Misalnya terkait hari apa, waktu, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa menentukan hari yang sama untuk berdiskusi. Nah, itu kamu pintar. Berarti untuk permasalahan yang pertama tentang menentukan waktu sudah terjawab dong. Sudah ketemu solusinya kan? Iya Bu Guru. Oke, sekarang kita bahas tentang perbedaan pendapat ya. Kenapa kamu merasa bahwa pendapat kamu itu tidak diterima oleh anggota kelompok yang lain? Ya Bu Guru, karena saya
percaya pendapat saya itu pasti benar dan sudah sesuai dengan tugas kelompok yang ditugaskan oleh Bu Guru. Kamu punya tingkat keyakinan yang tinggi ya. Tapi Bu Guru mau bertanya, apakah kamu sudah mendengar pendapat teman-teman kamu? Tapi menurut saya pendapat mereka itu tidak benar, banyak yang salah, banyak yang keliru. Kamu yakin? Lalu apakah pendapatmu itu sudah kamu sampaikan sama mereka? Belum juga sih Bu Guru. Kalau kamu belum melakukan hal tersebut, terus bagaimana dengan teman-temanmu yang tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan dalam kelompok tersebut? Menurutmu apa yang membuat temanmu tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan? Ya banyak sih, mungkin penyebabnya menurut saya Bu Guru. Mungkin mereka tidak mengerti, atau mungkin juga mereka tidak tahu topik pembelajarannya. Oke, jadi apa rencana tindakan selanjutnya nih yang harus kamu lakukan agar kamu dan teman-teman kamu itu bisa memahami topik tugas kelompok kalian? Apa saja yang perlu kamu lakukan agar kamu dan teman-teman kamu satu kelompok itu dapat berbicara dengan baik? Ada beberapa hal yang harus saya lakukan, Bu Guru, agar saya dan teman-teman satu kelompok dapat berdiskusi dengan baik. Pertama, berusaha berbicara dengan anggota kelompok dengan baik. Kemudian yang kedua, kita harus menyamakan pendapat tentang topik tugas kelompok tersebut. Jadi saya dan teman-teman yang sudah mengerti membantu memberi penjelasan pada anggota-anggota kelompok yang belum mengerti, agar nantinya semua dapat memahami materi yang diberikan. Kemudian yang ketiga, menentukan peran setiap anggota kelompok diskusi. Nah, dengan bertanya kepada setiap anggota kelompok, kemudian membagi peran dan tugas dari setiap anggota kelompok. Mantap, kamu keren ya Yudi. Berarti sekarang nih, kamu sudah menentukan solusi agar dapat berdiskusi secara kelompok. Dan kamu sudah membuktikan kalau kamu itu sangat pintar, terbukti dengan tugas-tugas yang kamu kerjakan selama ini selalu mencapai nilai yang tinggi. Ada baiknya kamu itu harus berbagi ilmu kepada orang lain, terutama kepada teman-temanmu yang membutuhkan saat diskusi kelompok. Karena itu sangat bermanfaat untuk melatih kepemimpinan kamu dan melatih kamu untuk mengemukakan pendapat kamu. Siapa tahu nih kamu jadi pejabat nantinya. Ya Bu Guru, amin. Semoga saja doa Bu Guru terkabulkan. Saya terlalu egois Bu Guru. Memang saya menyadari bahwa saya itu terlalu egois dan terlalu meremehkan kemampuan teman-teman saya. Saya berjanji akan lebih menghargai teman-teman kelompok saya kembali. Oke, untuk kedepannya kamu janji, bukan hanya sekedar janji ya. Jadi untuk kedepannya kira-kira apa rencana tindakan yang akan kamu lakukan sebagai bentuk komitmen dan bagaimana komitmen itu kamu jalankan dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, Guru, saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama akan menjadi pendengar yang baik di saat teman-teman saya berbicara. Kemudian yang kedua akan menyampaikan pendapat kepada teman-teman yang membutuhkan pendapat saya. Dan saya juga akan berusaha memotivasi seluruh anggota kelompok agar nantinya terus belajar hingga tugas kelompok kami dapat diselesaikan dengan baik. Itu Bu Guru. Hebat. Oke, harap dijalankan komitmennya ya. Semoga nantinya kamu bisa berhasil dan jadi berkat bagi teman-temanmu. Sehingga kelompokmu menjadi kelompok teladan bagi teman-temanmu juga. Terima kasih Bu Guru atas bimbingannya. Oke, ingat ya, tetap rendah hati dan selalu berproses dan belajar. Kalau suatu saat kamu punya masalah, silahkan datang kepada Ibu Guru. Kita cari solusinya sama-sama, oke? Oke, kita sudahi sampai di sini anak ya. Silahkan kamu melanjutkan aktivitas kamu kembali. Ya Bu Guru, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore juga Yudi. Koneksi antar materi. Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran tidak hanya bergantung pada aspek intelijensi atau kemampuan pada aspek kognitif, tapi juga dipengaruhi oleh aspek perkembangan emosi dan sosial, di mana pembelajaran sosial emosional adalah
proses mengembangkan keterampilan, sikap, nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial, emosional sebagai modal peserta didik dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri atau pengenalan tentang emosi. Yang kedua, kesadaran sosial atau empati. Yang ketiga, kemampuan berinteraksi sosial atau resiliensi. Yang keempat, pengelolaan diri atau self-management. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup implementasi pembelajaran sosial dan emosional. 1. Kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Misalnya, ekskul, perayaan hari besar, kegiatan sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam bersama, kunjungan perpustakaan yang dijadwalkan, membaca bersama, seminar, atau pelatihan. 2. Terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu sebagai strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum. Yang ketiga, protokol, yaitu budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan ditetapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misalnya, menjaga ketenangan di ruang perpustakaan dan berdoa di musola sekolah dengan khidmat. Agar otak kita dapat memiliki kesadaran penuh, maka guru dan murid dapat melakukan teknik stop. S. Stop atau berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. T. Take a deep breath atau tarik napas dalam. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Rasakan udara yang masuk melalui hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan 2-3 kali. Napas masuk, napas keluar. O. Observe atau amati. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati perut yang mengembang sebelum membuang napas. Amati perut yang mengempes saat Anda membuang napas. Amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan. P. Proceed atau lanjutkan. Latihan selesai. Silahkan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif.